Baik, selamat malam. Perkenalkan, namaku Esther Rasyana Nenggolan dengan NIM 12S24050 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 24. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan ataupun mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu UAS, yang dimana ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek yang dilakukan pada jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi sebelumnya pada UAS pemrograman berorientasi ini, objek semester ini, kita disuruh untuk kita disuruh untuk mengerjakan F01 praktikum, yang dimana yaitu simulasi sistem parkir kendaraan berbasis Java, konsep OOP dan JPA. Di video kali ini, aku akan menjabarkan apa yang sudah aku kerjakan dan juga menjelaskan alur implementasi yang saya buat, dan sekaligus saya akui bagian mana yang masih belum aku dapat untuk mengerjainya dengan sempurna, dan bagaimana seharusnya solusi itu yang benar untuk untuk mengerjakan sebuah tugas kali ini, praktikum kali ini. Jadi pertama kita akan menjelaskan apa yang diminta soal. Tapi sebelumnya itu di readme ada petunjuk umum seperti biasanya, sama juga dengan kuis praktikum biasanya. Lalu di sini ada kejelasan untuk pengumpulannya. Lalu di sini kita soal diminta ataupun study case diminta membuat sistem parkir di mana ada dua entitas utama, yaitu kendaraan vehicle dan area parkir ataupun parking area. Kendaraan punya atribut plate, number, owner, dan juga type, bisa juga char atau motorcycle. Area parkir punya nama, capacity, dan allowed type. Lalu ada 5 tugas yang akan sebagai penilaian ataupun tugas yang akan dikerjain gitu. Yang pertama itu database design entity, yaitu dimana kita nanti disuruh membuat diagram PDM yang nanti kita buat di tools seperti Draw.io. Lanjutnya itu ada entity definition, lalu register yang membuat kelas JPA-nya, lalu register entities ini, comment area add dan vehicle add, lalu assigning vehicle ataupun common park dengan validasi, lalu ada display all, dimana nanti dia ini menampilkan data yang terurut ascending, lalu semua data harus disimpan ke database menggunakan JPA ataupun Hibernate. Lalu sini aku akan menunjukkan form.xml ini. Sebelumnya pada saat aku membuka dari Gmail dan langsung masuk ke VS Code ini, sebelumnya itu aku udah minta tolong kepada pengawas, karena saat aku buka ke dia langsung ke VS Code ini, form.xml ku ini lalu sama classroom.yml ku ini memiliki tanda merah. Itu aku kurang tahu apa penyebabnya, tapi aku akan cari tahu lebih dalam lagi kenapa itu bisa terjadi. Tapi sebelumnya aku akan mendemonstrasikan terlebih dahulu hasil pekerjaanku dulu. Lalu di form XML ini aku udah mengubah grup ID karena itu disuruh di readme, lalu menjadi nimku. Lalu aku juga menambahkan dependensi Hibernate Core versi 6.52.
sebagai JPA provider, namun ini sebelumnya udah tersedia gitu. Lalu aku belum menambahkan dependensi driver database, yang dimana seharusnya ini ditambahkan salah satu driver, misalnya H2 untuk database in memory yang paling mudah digunakan saat ujian, karena tanpa dependensi itu aplikasi ini nggak bisa terhubung sama database-nya sama sekali gitu. Lalu di sini aku menjelaskan bagian persistence.xml, ini juga udah tersedia, yang dimana ini itu untuk persistence.xml konfigurasi masih menggunakan placeholder bawaan seperti ubah dengan driver class dan juga ubah dengan JDBC URL. Lalu ini artinya itu kita belum mengkonfigurasi koneksi database. Jadi seharusnya jika menggunakan H2 isinya bakalan contohnya itu property name sama dengan jakarta.persistence.jdbc.driver. Jadi itu ini harusnya ada perlu perbaikan setahu menurutku. Lalu jadi inilah yang nanti menyebabkan aplikasi tidak bisa jalan karena koneksi ke database itu nggak terbentuk. Lalu ini bagian app.java ini sebelumnya ini bukan kode yang sesuai ataupun yang belum menjawab dari tugas praktikum kali ini. Kenapa? Karena yang benar-benar itu harusnya aku membuat struktur database, harusnya membuat struktur dasar input-output menggunakan scanner untuk membaca baris demi baris dari stdin. Aku juga udah menulis while. Ini juga sebelumnya yang udah tersedia untuk membaca semua perintah sampai habis. Itu adalah alur yang betul. Tapi aku mau mulai mengisinya itu mulai dari sini. Lalu untuk yang ini, bahwasanya itu logika bahwa input itu bisa dibaca baris per baris, lalu dipecah dengan hashtag, lalu dieksekusi berdasarkan hashtag tanda pagar, lalu dieksekusi berdasarkan command. Itu juga udah ada di dalam ataupun udah ada ditulis sebagian, dan karena memang itu udah disediain. Karena kita mulai mengisi kode itu, logika kita itu dari sini seharusnya, setelah dari sini. Lalu jadi itu adalah kesalahan yang harusnya aku perbaiki. Lalu harusnya itu solusi yang benar itu harusnya ada entity class, yang dimana harus ada 2 entity, yang dimana nanti parking area menyimpan nama area, kapasitas, dan juga tipe yang diizinkan seperti di readme tadi sebelumnya. Lalu vehicle menyimpan plat, nama pemilik, tipe, dan referensi ke parking area. Ini disebut relasi many to one. Jadi nanti di sini harusnya kodenya itu bukan ini, itu ada kode yang baru. Tapi karena aku harus mendemonstrasikan hasil yang aku kerjakan, aku menjelaskan bagian ini. Harusnya itu nanti ada entity, public class parking area, begitu. Nanti disebut ID private string. Lalu yang kedua itu aku harus membuat command handling yang benar, seperti case, area add, yang dimana parking area sama dengan new, gitu. Lalu logika validasi parkir, lalu juga display all. Jadi ini adalah tugas yang belum selesai, seharusnya belum semua yang aku kerjakan sesuai dengan instruksi yang di readme dan belum lengkap, yang dimana aku buat harusnya itu ada tambah dependensi H2, konfigurasi JDBC URL H2, baru ganti variabel
line ke input, lalu area add, vehicle add, park, display all, lalu buat parking area .java untuk entity class-nya, lalu entity manager-nya, initial EMF dan M di awal main, lalu validasi parkir juga belum ada, yang dimana seharusnya itu cek tiap kendaraan dan kapasitas area, lalu display all itu juga belum ada, yang dimana itu nanti gunanya itu untuk query order by name ASC, lalu plate number ASC. Lalu aku udah mensubmit ke GitHub ini buktinya, dan karena hasil partikum itu tidak bisa dikompil karena belum sesuai, aku mendapatkan masih tanda centang. Ini adalah buktinya. Lalu inilah hasil pekerjaanku pada UAS kali ini. Aku mengakui bahwa implementasi yang kukumpulkan ataupun yang presentasikan masih belum lengkap dan terdapat beberapa kesalahan sintaks seperti logika yang belum sempurna kulakukan, terutama pada bagian entity class yang belum dibuat, seharusnya dibuat, lalu konfigurasi database, handling yang belum dikonfigurasi, dan juga comment handling yang masih salah. Lalu aku akan memahami konsepnya dan aku sudah sedikit mengerti bagaimana konsepnya, bahwa sistem ini membutuhkan dua entity yang dimana itu relasi many to many antara vehicle dan parking area, lalu validasi tipe dan kapasitas saat parkir, dan itu saat query terurut saat display. Lalu untuk penutup, terakhir saya mengucapkan maaf juga terima kasih. Semoga dengan video kali ini ataupun praktikum kali ini saya akan lebih belajar menyampaikan pemahaman saya terhadap soal yang lebih baik. Terima kasih, Pak.